Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita persembahkan. Semoga Allah akan senantiasa memberikan kita kesehatan baik secara zahir maupun secara batin. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, terkhusus kepada jemaah calon haji pada tahun 2026 ini. Kita pada hari ini akan membicarakan tentang pelayanan di Arafah. Di Arafah sekarang ini kaum muslimin dan muslimat jemaah haji yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tidak sama kalau kita bandingkan dengan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Bahwa fasilitas yang ada di Arafah sekarang ini sudah luar biasa. Kalau kita lihat mulai pada tahun 2024 yang lalu, pelayanan-pelayanan di situ sudah luar biasa. Bahwa di dalam tenda-tenda yang sudah di Arafah sudah disiapkan tempat tidur kasur. Walaupun kasur itu seukuran badan kita. Nah, oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sangat enak dan sangat sejuk kita. Kemudian dalam tenda sudah juga disiapkan AC atau kipas angin dan sangat sejuk. Tidak sama dengan pada tahun-tahun yang lalu. Kemudian termasuk WC, bahwa sekarang ini antri benar, tapi tidak sepadat apa yang kita alami 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, apa yang kita lakukan pada waktu kita di Arafah? Waktu kita di Arafah, bahwa Arafah ini adalah merupakan puncak daripada haji. Al-Hajju Arafah. Bahwa haji itu adalah di Arafah. Nah, setelah lewat tengah hari atau tergelincirnya matahari, maka jemaah haji akan bergegas untuk melaksanakan wukuf. Dan biasanya wukuf ini hendaklah diawali dengan sholat berjamaah. Sebelum sholat berjamaah, kita awali dengan khutbah wukuf. Khutbah wukuf ini akan disampaikan oleh petugas kloter kita. Maka setelah kita melaksanakan khutbah wukuf, maka kita melaksanakan sholat zuhur jamak qasar dengan asar. Yang selanjutnya, setelah kita laksanakan mungkin secara berjemaah, petugas akan memimpin doa-doa bersama atau zikir bersama. Silakan. Kemudian nanti akan diserahkan kepada pribadi masing-masing untuk beramal sesuai dengan kekuatan para jemaah haji masing-masing. Silakan kita membaca zikir sebanyak mungkin. Silakan kita membaca la ilaha illallah sebanyak mungkin. Silakan kita membaca subhanallah sebanyak mungkin. Silakan juga kita membaca Al-Quran juga sebanyak mungkin. Kemudian jangan lupa kita berdoa. Tumpahkanlah hajat kita pada waktu yaitu di Arafah. Maka tidak sedikit saudara-saudara kita kaum muslimin, para jemaah haji itu menangis waktu di Arafah, seolah-olah mereka itu benar-benar apa yang dipintanya itu betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, biasanya pada jam berapa diakhiri waktu kita wukuf di Arafah? Memang waktu wukuf di Arafah mulai tergelincirnya matahari sampai waktu subuh. Namun para jemaah haji ditentukan waktunya adalah mulai tergelincir matahari sampai sebelum maghrib.
Kemudian setelah sampai maghrib kita untuk bersiap-siap. Kita ingin melaksanakan satu perjalanan lebih lanjut. Kemudian sholat maghrib kita jamakkan dengan sholat isya berjamaah. Maghrib kita lakukan 3 rakaat. Kemudian sholat isya cukup kita lakukan 2 rakaat. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, mungkin di antara kita pernah membaca buku tuntunan-tuntunan tentang manasik haji, bahwa pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah melaksanakan sholat sunnat takhir, sholat wajib atau jamak takhir, yaitu melaksanakan sholat maghrib dan isya, yaitu di Muzdalifah. Tetapi kebanyakan jemaah haji kita tidak melaksanakan sholat jamak takhir, tapi kita melaksanakan jamak takdim. Mengapa demikian? Karena kita berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah, itu biasanya sudah lewat pelaksanaan sholat maghrib. Bisa saja jam 7, bisa jam 8, bisa jam 9, bisa jam 10, bisa jam 11 kita belum berangkat, tergantung dengan angkutan yang mengangkut kita setelah sampai ke tempat tinggal kita di Arafah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, kita bergegas untuk menuju Muzdalifah. Saya kira untuk saat ini kita cukupkan untuk membahas tentang pelayanan dan ibadah di Arafah. Semoga nanti akan kita sambung, yaitu pelaksanaan mabit di Muzdalifah dan termasuk mabit Dumina. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.